Selamat siang, malam, pagi, sore, apapun teman-teman ya. Kapanpun Anda nonton video ini. Oke, thank you sudah mampir ya teman-teman. Nah, ke depan mungkin saya akan bikin tentang smart money concept teman-teman. Cuman sebelumnya kita perkenalan dulu dengan apa itu smart money concept ya teman-teman ya. Nah, saya ambil artikel dari web foreximf.com ya, di mana di Forex IMF sudah pernah membahas tentang smart money concept. Itu di 6 Desember 2022. By Kak Yeni K. Kenapa saya panggil Kak? Saya nggak ngerti ini cowok atau cewek. Ya teman-teman. Nah, kita masuk ke kenalannya dulu. Kita kenalan dulu dengan smart money concept. Ya, kita belum bicara tentang imbalan, kita belum akan bicara tentang inducement, kita belum akan bicara tentang break struktur, change of character, dan macam-macam. Ya, kita akan kenalan dulu. Nah, dari artikel yang saya baca ya teman-teman, konsep smart money atau yang disebut dengan SMG merupakan salah satu dari sekian banyak metode trading forex. Konsep smart money konsep menjelaskan bagaimana pergerakan smart money di dalam pasar dan bagaimana trader forex dapat memanfaatkannya untuk membangun trading plan yang menghasilkan keuntungan. Perlu diketahui sebelumnya bahwa pada pasar forex terdapat dua kelompok besar, yaitu smart money dan retail. Ya, jadi ini sudut pandang dari smart money konsep, bahwa pasar terbagi jadi dua, ada market maker, ada retail trader, atau smart money dan retail trader ya teman-teman ya. Nah, lalu kita ke berikutnya, smart money versus retail traders. Siapa smart money? Smart money merupakan kelompok pemegang dana yang sangat besar, yang di dalamnya terdiri dari bank-bank, investor institusi, fund manager, juga trader yang punya modal besar. Ya teman-teman. Bagaimana dengan retail? Retail merupakan golongan di luar dari yang disebutkan di atas dan memiliki dana lebih kecil. Bank kecil, broker, institusi, dan kita pastinya. Ya. Bagaimana dengan trader di pasar forex? Trader juga termasuk kategori retail, teman-teman. Ya, teman-teman ya. Jadi di website Forex IMF pun Anda bisa belajar ya, dan Forex IMF juga menyediakan signal dan belajar gratis juga. Silakan Anda kontak ke Forex IMF atau ngobrol sekarang ini ya, untuk bisa dapatkan info lebih lanjut. Nah, konsepnya sekali lagi ini adalah pola pikir dari SMG ya. Kita semua tahu bahwa transaksi forex membeli rata-rata 6 sampai 7 triliun setiap hari. Para retail hanya mengisi 5% saja dari angka tersebut, teman-teman. Kita menyimpulkan bahwa penggerak harga di pasar forex hanyalah para pemain besar yang telah disebut di atas, ya, yaitu smart money. Retail memiliki dana kecil sudah dipastikan tidak mampu untuk menggerakkan harga, ya. Lalu apa yang harus dilakukan para retail agar para retail dapat bertahan? Pastinya harus mempelajari pola pikir para smart money tersebut. Sebagai informasi, semua transaksi yang dijalani oleh para smart money itu kebanyakan dijalankan secara otomatis dan menggunakan program khusus yang lazim dengan disebut IE. Atau kalau orang bilang algoritma, algoritmik, macam-macam lah. Ini sudut pandang dari smart money. Ya. Jadi kalau algoritma itu kan kita bicara 1 tambah 1 ya 2, 3 tambah 2 ya 5, 10 tambah 10 20 ya teman-teman. Jadi hal-hal yang
bersifat logis dan lebih mendekati pasti. Bukan dalam arti pasti profit, enggak ya teman-teman. Tapi mereka punya hitungan yang lebih lebih detail lah mungkin, mungkin. Koreksi kalau salah ya teman-teman. Lantas bagaimana para retail melakukan trading pada umumnya? Apa saja metode yang bisa digunakan? Salah satu yang sering digunakan adalah support resistance. Ya. Lalu ada juga metode trend line, price action, price pattern. Price pattern atau chart pattern seperti double top, double bottom, wedge flag dan lain-lain. Indikator ya, banyak lagi lainnya. Apakah metode retail yang disebutkan di atas tidak menguntungkan? Jawabannya tidak demikian juga. Bukan berarti terus chart pattern tidak menguntungkan, bukan berarti flag triangle lalu support resistance tidak menguntungkan, enggak teman-teman. Ya, bukan berarti tidak menguntungkan, tapi dari sudut pandang si SMG ya, bahwa retail trader ini akan menjadi korbannya para smart money. Ya, ada cukup banyak retail trader yang masih menghasilkan profit dengan metode-metode di atas. Ya teman-teman. Di sini kita coba mengenai lebih dalam lagi bagaimana mekanisme tersebut bekerja dalam pasar forex. Metode-metode yang telah dipelajari nanti dapat kita pakai sebagai salah satu informasi biar kita nggak terjebak. Intinya itu, biar kita nggak terjebak ya teman-teman. Jadi sekali lagi, bukan berarti lalu orang trading breakout salah, bukan berarti pakai indikator salah, bukan berarti pakai chart pattern salah. Ya teman-teman, orang punya kiblat dan keyakinan masing-masing. Eh, jangan terlalu fanatik ya teman-teman. Biar kita sesama trader saling bantu, bukan saling menjatuhkan. Oke? Karena ini sudut pandang dari smart money. Nah, sebelum kita masuk ke pilar utama, ya teman-teman, kita akan bahas yang tadi, masalah retail dengan metode yang lain. Metode yang lain apakah bisa profit? Ya bisa saja. Ya, karena sudah sering dilakukan, dia sudah paham, sudah mengerti, kebiasaan sudah terbentuk, sudah menjadi habit, sudah menjadi karakter. Orang itu pakai stokastik, pakai MA, pakai atau apapun, mereka entry di saat tertentu dengan momen-momen tertentu. Ya, jadi saat Anda punya pandangan lain, Anda trader SMC nih, ada orang yang pakai support resistance, ada pakai chart pattern. Wah itu salah, semua itu cuma jadi liquidity. Jangan terus sefrontal itu. Ya, jangan terus sefrontal itu. Oke, kita punya pola pikir masing-masing, kita punya cara sendiri-sendiri. Ya, nah pilar utama salah satunya adalah market struktur. Seperti supply demand price action, same as market struktur yang dipakai teman-teman. Ya, dan di supply demand price action kita juga belajar tentang market maker, retail versus market maker. Jadi mungkin SMC ini apa ya? Reborn, supply and demand reborn. Jadi SMC, maybe, ya. Mengapa perlu melakukan secara mekanis? Ya. Di sini Anda akan belajar bagaimana melakukan mapping market struktur secara mekanis, teman-teman. Kenapa secara mekanis? Karena dengan melakukan secara mekanis berarti aksi Anda akan selalu konsisten. Seperti mesin itu mekanis, ya. Dia berputar seperti apa? Setiap menit berapa putaran? Setiap menit menghasilkan berapa? Itu sudah tertuang dan sudah menjadi histori. Ya, bahwa ini ya begitu. Tapi teman-teman harus tahu bahwa market itu bergerak dinamis. Ya, market itu bergerak dinamis. Jadi sekali lagi jangan fanatik. Ya, apapun metode Anda pasti punya resiko di depan mata. Oke? Ya. Jadi dengan melakukan mapping secara benar Anda akan mampu melihat pergerakan arah pasar dengan baik sehingga keputusan Anda masuk posisi lebih meyakinkan.
Jadi smart money ini akan membantu Anda untuk lebih konsisten karena semuanya berlaku secara mekanis, teman-teman. Ya, bukan berarti ini pasti selalu benar, enggak juga. Ya, tolong yang fanatik-fanatik komen di bawah. Ya, kemudian pilar utama selanjutnya adalah supply dan demand. Ya, permintaan penawaran order block aka SND. Ya, sama ya teman-teman. Supply demand price action. Oke. Kedua faktor tersebut merupakan sesuatu yang lumrah. Ya, lumrah. Supply demand memang lumrah. Di mana harga bergerak karena ada supply, ada demand. Ya, teman-teman. Perlu menyesuaikan prinsip-prinsip supply demand yang ada berdasar fakta tersebut. Di pilar kedua ini Anda akan belajar melihat penentukan area supply demand yang baik. Yang mana disebut order block. Jadi jangan bilang SND price action itu beda sama SMG. Basically hampir sama. Ya teman-teman. Pilar ketiga adalah liquidity. Secara singkat, liquidity merupakan sarana ya bagi pemain besar untuk menggerakkan harga. Menurut sudut pandang SMGers, informasi mengenai liquidity dapat membantu kita untuk mengurangi kerugian yang tidak perlu dan membantu kita mencari posisi yang lebih baik. Ya, di S&P Precision juga sama, ada liquidity, ya, fake out, compression, diamond, trade drive, can, macam-macam. Ya, bagaimana cara market maker menggiring retail untuk entry di lokasi yang salah. Nah, lalu ada trading plan ya. Setelah memahami skema 3 pilar SMG, Anda dapat menerapkan semuanya ketika menyusun sebuah trading plan yang berisi aturan-aturan yang dijalankan saat trading. Ya teman-teman, penyusunan plan ini juga mencakup cara mengatur transaksi trading yang sudah berjalan. Ya, dari sini mengetahui secara detail apa saja persyaratan, data entry, serta presisi termasuk stop loss, take profit hingga trailing stop. Jadi di sini diharapkan untuk semua menjadi mekanik ya teman-teman, biar semuanya bisa jadi konsisten, terukur, terarah dan teratur ya teman-teman. Risk management, money management, psikologi. Jangan pernah lupakan ketiga hal ini karena topik ini sangatlah penting. Sebaik apapun metode yang trading Anda tidak akan berhasil jika tidak menerapkan ketiga hal ini. Kata Kak Yeni, ya. Ketika Anda melakukan kesalahan dan dalam menganalisa, pasar tidak bergerak sesuai harapan Anda, pengaturan risiko akan menjadi kunci. Sudah sering saya bahas di webinar, ya teman-teman ya. Keberlangsungan hidup akun trading Anda. Kemudian yang tidak kalah penting adalah psikologi. Tanpa pesertai psikologi yang baik, risk manajemen tidak pernah berjalan dengan lancar. Ini ada sedikit, ya kan saya lurusin. Buat saya pribadi, saat risk management dan money management Anda baik, biasanya psikologis Anda tidak akan terganggu, tidak akan tergoncang. Ya, saat Anda tidak pakai risk management dan money management, psikologis Anda akan tumbang. That's the point. Ini yang cocok teman-teman. Apakah SMG Holy Grail? Ya, ini adalah salah satu pertanyaan klasik. Ya, jawabannya sama, nggak ada Holy Grail. Oke, tidak ada metode yang akan mampu menghasilkan profit 100%. Ya, di segala kondisi market. Kalau ada bilang seperti itu dobol. Ya teman-teman, dobol. Ya, oke. Semua ada resikonya. Anda bernafas saja ada resikonya kemasukan nyamuk. Ya teman-teman. Oke. Tidur ada resikonya. Badan bangun-bangun bisa pegel. Mimpi buruk bangun-bangun pegel. Ya teman-teman ya. Jadi SMG bukan Holy Grail. Ya, akhir-akhir ini saya banyak melihat banyak orang yang sangat fanatik dengan metode ini. Oke.
tidak ada masalah sebenarnya. Cuman nggak usah menjatuhkan metode lain. Ya teman-teman, metode lain tetap bekerja, tetap menghasilkan. Ya, dan Anda harus tahu market forex itu dinamis. Bukan terus saat Anda menentukannya mechanical seperti ini, ya seperti ini. Belum tentu teman-teman. Kalau saatnya change of character, ya change of character aja. Ya, oke. Dalam mempelajari SMC juga metode lainnya, kita juga menemukan beberapa istilah dan kondisi atau rules yang mirip satu sama lain. Hal ini sangat wajar, sebab sebuah kondisi dapat memiliki beberapa interpretasi dari reaksi berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang kita melihatnya. Oke, sudut pandang Anda menentukan posisi. Ya teman-teman, Anda melihat dari H4 dan Anda melihat dari M5 akan berbeda. Ya teman-teman ya. Dan satu hal, jujur saya bukan termasuk orang yang mengerti tentang pola trading sebenarnya market maker. Ya, tapi saya percaya mereka ada. Apakah benar-benar mereka mengelabui kita, ambil SL kita, saya pun nggak tahu. Tapi saya tahu ada hal yang terjadi seperti itu. Ya, ada fake out, ada SL hunter, dia ambil support, ambil resisten, baru jatuh, itu sering terjadi. Ya teman-teman. Jadi saya minta tolong pesannya kali ini jangan terlalu fanatik. Ya, at least semua metode itu ada saatnya, ada kalanya. Ya, semua buah juga ada masanya. Ya, kecuali yang di rumah kaca dia bisa sepanjang tahun panen terus. Tapi semua pasti ada masanya, teman-teman. Semua ada masanya. Oke, kadang-kadang ini bisa berhasil, kadang-kadang enggak. Yang penting satu, risk management. Jadi tadi satu yang saya garis bawahi di sini, teman-teman. Pilar utamanya adalah struktur market, supply demand, liquidity. Ya, nanti pengenalan ini akan berlanjut ke market struktur menurut smart money konsep. Ya, nanti kita akan bedah. Teman-teman kalau yang belum paham nanti bisa bertanya dari YouTube. Silakan kita berkomunikasi. Ya, semoga pengenalan tentang smart money konsep ini bermanfaat.